Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Demokrat ngotot AHY, Hovifah punya basis kuat, tapi Jenderal Andika tak kalah mantap. Anies pilih siapa? Partai Demokrat kian mantap menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari Nasdem. Kendati masih penjajakan dan belum mencapai kata sepakat, diakui Demokrat, mereka terus mengikhtiarkan agar Anies AHY menjadi pasangan Capres-Cawapres. Terutama paslon yang nantinya dapat diusung oleh Koalisi Perubahan, koalisi yang kini dijajaki Nasdem, PKS serta Demokrat. Demokrat sejak awal memang menyodorkan nama AHY, tetapi usulan nama itu makin santer disebut seiring munculnya nama lain yang juga disebut cocok dengan Anies. Sebut saja nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta ex-Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang sama-sama dijagokan menjadi cawapres. Terkait munculnya nama Andika, Demokrat mengaku belum mendengar adanya nama mantan Panglima TNI itu menjadi salah satu kandidat cawapres untuk Anies. Koordinator juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, pihaknya masih berfokus kepada kriteria, belum mengerucut kepada figur. Menurut Demokrat salah satu kriteria terpenting adalah elektabilitas yang bagus, baik personal maupun ketika simulasi berpasangan. Kata Herzaki, aspirasi dan dukungan rakyat terhadap pasangan Capres-Cawapres yang terpotret melalui survei juga harus menjadi faktor rujukan. Potret keinginan rakyat yang ditangkap Demokrat saat ini ialah agar Anies berpasangan dengan AHY. Anies AHY dinilai Demokrat selalu berada di papan atas Capres maupun Cawapres, apalagi ketika disimulasikan berpasangan. Pasangan Anies AHY ini selalu jadi yang tertinggi dan hampir selalu menang melawan pasangan manapun. Selaras pula dengan keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies AHY yang paling sering disebut-sebut, tutur Herzaki. Kata dia, Anies AHY dinilai memenuhi 5 kriteria Capres-Cawapres yang disusun Demokrat. Punya integritas, kapabilitas, elektabilitas tinggi, chemistry, dan sama-sama tokoh representasi perubahan dan perbaikan, bukan status quo, ujarnya. Sementara itu, Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani memandang koalisi perubahan sudah ideal mendukung paslon Anies AHY. Konfigurasi pasangan itu dinilai paling siap untuk menghadapi capres atau cawapres lainnya kelak, yang disebut Kamhar mendapat dukungan atau endorse dari Presiden Jokowi. Keduanya juga adalah pasangan yang paling memungkinkan dan paling tinggi probabilitas kemenangannya menghadapi figur-figur yang di-endorse Pak Jokowi. Menurut kami ini yang mendasar dan terpenting, kata Kamhar kepada wartawan, Senin, 26 Desember 2022. Nasdem pertimbangkan Hovifah. Sementara itu, nama Hovifah disebut cocok menjadi cawapres untuk Anies. Gubernur Jatim itu dianggap bisa memberikan Anies suara karena memiliki basis kuat di Jawa Timur. Menanggapi adanya nama Hovifah, Nasdem mengaku mempertimbangkan nama mantan Menteri Sosial itu. Bukan saja Hovifah, dikatakan Ketua DPP Nasdem Effendi Chourie atau Gus Coy, pihaknya mempertimbangkan segala masukan yang baik. Semua pikiran yang positif dan masukan yang baik dari berbagai pihak kami pertimbangkan dengan saksama dan serius, kata Gus Coy dihubungi, Kamis, 22 Desember 2022. Sebelumnya, pengamat politik Pangi Syarwi Cahniago menyarankan Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk memberi perhatian khusus terhadap daerah Jawa Timur. Wilayah ini harus menjadi pertimbangan saat hendak menentukan siapa cawapres untuk Anies. Jatim merupakan satu dari 6 provinsi yang menjadi zonasi pertempuran primer. Pangi mengatakan pertarungan Pilpres 2024 sangat tergantung dengan Jatim. Ia berujar wilayah Jatim menjadi kunci penentu kemenangan. Pemilihan Hovifah menjadi cawapres dinilai dapat memberikan suara untuk Anies. Mengingat figur Hovifah yang cukup kuat dan mengakar di Jatim, apalagi latar belakang Hovifah yang merupakan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Sebetulnya Hovifah kuat secara basis, bisa menambah suara Anies, terutama di kantong Jawa Timur, NU bisa solid, kata Pangi. Ia membandingkan apabila Anies memilih AHY ketimbang Hovifah sebagai cawapres. Menurut dia, konfigurasi Anies AHY meski kuat secara nasional tetapi masih punya kelemahan.
Dengan prediksi Gubernur Ganjar Pranowo ikut meramaikan pencalonan pada 2024, maka sudah wajib bagi Anies meminang Hovifah menjadi cawapres. Hal ini dilakukan untuk memecah suara Ganjar yang mendominasi Jateng dan Jatim. Secara nasional memang Anies Ahaye kuat, namun kalau kita lihat jeroan selera Jawa Timur masih Ganjar. Untuk memecah suara di Jawa Timur maka Hovifah yang bisa, kata Pangi. Hovifah dinilai memiliki kans lebih besar untuk menjadi cawapres untuk Anies. Penilaian itu disampaikan Pangi menanggapi ada tidaknya peluang Andika untuk menjadi cawapres Anies. Menurut Pangi, kans Andika menjadi cawapres sangat sulit. Andika belum tentu diterima oleh PKS dan Demokrat. Berbeda, misalnya jika Hovifah yang diusulkan. PKS dan Demokrat masih memungkinkan memberi restu. Dari fakta dan realitas politik menurut saya masih sulit kemungkinan Andika mendapatkan restu dari PKS dan Demokrat, mungkin Hovifah lebih memungkinkan, kata Pangi. SB turun gunung. Manuver partai politik jelang pemilu 2024, khususnya terkait koalisi parpol mulai terlihat. Tak terkecuali upaya koalisi yang dibentuk Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Terbaru, petinggi Demokrat dan PKS mendadak melakukan pertemuan di kediaman Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Rabu, 21 Desember 2022. Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Dalam momen itu, disebutkan bahwa pertemuan itu diwarnai dengan jamuan nasi goreng yang diracik langsung oleh SBY. Hadir pula Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf dalam jamuan tersebut. Diduga pertemuan itu untuk merespons Partai Nasdem yang seolah ngotot menjadikan Hovifah atau Andika Perkasa maju sebagai cawapres pasangan Anies. Padahal, Demokrat dinilai menginginkan Ahaye maju sebagai cawapres yang mendampingi Anies. Sedangkan PKS sendiri mengharapkan sosok dari kader mereka, yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias Aher sebagai cawapres pendamping Anies. Mereka ingin memutuskan Ahaye atau Aher yang paling pas berduet dengan Anies pada Pilpres 2024, kata Jamiluddin seperti dikutip dari Warta Ekonomi, Co.id jaringansuara.com, Sabtu, 24 Desember 2022. Selain itu, Jamiluddin juga menilai bahwa SBY dan Habib Salim ingin segera menyepakati hal tersebut demi meningkatkan daya tawar politik dengan Nasdem dalam memilih cawapres. Terlebih setelah Nasdem justru terkesan ngotot ingin mengusung Hovifah atau Andika Perkasa untuk mendampingi Anies. Karena itu, kesepakatan Demokrat dan PKS bisa menjadi pertimbangan Nasdem untuk menerimanya. Kalau Demokrat dan PKS satu suara dalam mengusung cawapresnya Anies, maka diharapkan Nasdem mau menerimanya, tambah Jamiluddin. Menurutnya, sejauh ini daya tawar politik Partai Nasdem semakin melemah di hadapan Demokrat dan PKS. Situasi ini berpotensi membuat Demokrat dan PKS bisa menekan Nasdem untuk menerima cawapres usulan mereka. Bahkan, bukan tidak mungkin SBY bakal memperjuangkan agar Ahaye disetujui PKS untuk menjadi pasangan Anies di Pilpres 2024.